saya narasumber yang akan bersama kita ya. Kita sampaikan diskusi yang kita utarakan nanti agar tidak sulit untuk dicerna atau dipikirkan, karena kalau berbicara masalah IT itu kendalanya adalah kita tidak bisa mengawang-awang kalau kita tidak berada di lokasi atau secara teknis. Iya, susah membayangkan. Jadi kita cukup berdiskusi saja, dan mungkin pendengar yang nantinya bisa mencerna atau yang sedang bergabung mendengarkan dan ingin bertanya atau bergabung untuk berdiskusi, bisa kita akan membahas mengenai salah satu marketplace yang mungkin bisa dijadikan referensi untuk Anda semuanya agar bisa memulai bisnis atau bisa mengembangkan bisnis. Karena marketplace ini ya salah satu ini, dan nanti juga kita akan jabarkan beberapa marketplace lain yang mungkin bisa menjadi referensi juga, bisa membuat sebuah lapangan pekerjaan dan juga bisa membuat usaha Anda lebih lebih ramai, lebih banyak order, dan juga lebih sukses tentunya. Dan marketplace yang saya akan bahas di sini adalah marketplace miliknya Mas Ahmad Zaki, yaitu bukalapak.com. Nah, bagi Anda yang mungkin baru mulai untuk berbisnis, ya, yang pertama kali yang perlu butuhkan tentunya adalah modal ya. Dan di Bukalapak ini sebenarnya kalau kita bisa memahami cara kerjanya, kita tidak perlu modal berbentuk uang ya, tapi kita perlu modal berbentuk internet ya. Kita bisa mengakses internet, maka kita bisa berjualan ya, kita bisa berbisnis, kita bisa mengembangkan bisnis, dan mungkin insya Allah bisa menjadi orang yang sukses. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama, di Bukalapak ini banyak sekali orang-orang yang terjun di sana hanya bermodal internet. Kenapa demikian? Karena di sana adalah kumpulan supplier dan juga kumpulan buyer. Tergantung bagaimana kita mengolah kata-kata yang ada di Bukalapak tersebut. Mungkin kita bisa mengambil atau mengiklankan produk-produk yang ada di marketplace lain, semisal Tokopedia atau Shopee, yang mana tidak ada di Bukalapak ya. Kita bisa mengambil sana, mempunyai fasilitas pula untuk dropshipper, artinya sudah memenuhi kriteria. Kalau misalkan ada permasalahan, kalau kita mengiklankan produk tanpa izin atau mengiklankan produk orang lain, itu gimana hukumnya? Nah, di Tokopedia ataupun Shopee itu sudah ada
term and service, artinya udah ada aturan bahwasanya barang-barang yang di sana itu boleh dijual secara dropshipper ya. Jadi orang-orang yang menjual di Tokopedia ataupun Shopee ataupun Bukalapak itu berarti dia menyetujui barangnya itu di dropshipper. Seperti itu Mas Ridwan ya. Iya. Jadi bagi Anda yang mungkin mempunyai akses internet, Anda bisa mencoba mencari barang-barang di Shopee atau barang-barang di Tokopedia ataupun di lingkungan Anda yang mungkin mempunyai industri kreatif atau home produksi, itu bisa diiklankan di Bukalapak ataupun Tokopedia ataupun Shopee dengan cara Anda mendaftar dulu sebagai pengguna Bukalapak ya. Nah, bagusnya lagi di Bukalapak itu setiap pengguna baru itu pasti dia mendapatkan cashback ataupun mendapatkan bonus dari dia masuk ke menjadi pengguna Bukalapak. Nah, jika Anda tidak percaya, Anda aktifkan internet Anda, buka websitenya, maka Anda akan menemui bagi pengguna pertama maka akan diskon sekitar 50% atau 20-50%. Nah, maksimal diskon biasanya 100.000. Jadi ketika Anda mau membeli barang di Bukalapak pertama kali, maka Anda akan langsung mendapatkan diskon sekitar 100.000 dengan minimal pembelian sekian. Saya kurang hafal seperti itu. Nah, mungkin itu dulu untuk pemula yang ingin memulai bisnis ya. Jangan Anda takut karena tidak punya modal ataupun Anda takut karena tidak berhasil. Nah, ini adalah salah satu bisnis yang minim risiko ya. Tetapi Anda juga harus pandai atau cermat dalam melihat peluang yang mana yang bisa dijual, yang mana yang tidak. Karena di Bukalapak itu tentunya juga ada persaingan, Mas Ridwan ya. Seperti bisnis-bisnis yang offline juga ada persaingan di setiap bisnis. Kadang pula persaingannya ada di samping kita. Misalkan kita mempunyai ruko yang ada di jalan raya, maka di samping kita juga ada ruko yang jualannya sama. Nah, itu fair saja asalkan kita mainnya tidak curang ya. Kita mengunggulkan produk kita lebihkan fasilitas kita dan kita optimalkan pelayanan kepada konsumen. Begitu pula juga di Bukalapak ya. Belum tentu yang harga murah di Bukalapak itu cepat laku. Kadang ada yang harganya tinggi ya. Kenapa demikian? Itu adalah strategi dari marketingnya ya. Bagaimana strateginya? Ya, nanti kalau Anda tertarik silahkan bertanya. Kalau nggak tanya nggak akan saya sebutkan kan gitu ya. Kalau yang tanya saya nggak apa-apa ya nanti ya? Nggak apa-apa ya. Nanti tetap dibahas kan? Ya, nanti disimpan tapi. Disimpan dulu Ya, itu untuk session pertama. Mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi untuk bagi Anda yang ingin mengembangkan ya. Tadi untuk pemula ya. Untuk pemula cukup Anda aktifkan internet Anda cari referensi barang-barang yang unik, kreatif dan juga mungkin layak jual ya. Yang di internet ya misalkan Anda ingin masuk ke Bukalapak, maka survei dulu di Bukalapak gimana cara mengiklankan supaya barang Anda itu bisa menarik dan juga bisa mempunyai nilai yang tinggi. Ya, nilai yang tinggi ini akan memberikan dampak kepada harga yang tinggi tapi bisa laku seperti itu. Ya, mungkin itu dulu. Ya. Dan itu tadi pendengar ya, penyampaian yang pertama dari Mas Wahyu tentang bagaimana kita kumpulan-kumpulan atau kumpulan supplier atau kumpulan penyedia barang ataupun juga kumpulan pembeli. Jadi di website salah satu marketplace Bukalapak ini sudah punya ribuan member penjual dan juga ribuan member pembeli. Jadi misalkan Anda ingin menjual barang Anda, insya Allah sudah ada akun-akun pembeli yang siap untuk membeli atau mendapatkan barang-barang dari Anda. Seperti itu ya pendengar ya. Silahkan nanti Anda dapat bergabung di telepon 0271
Samarinda 41 menit, dengar lebihnya dari pukul 10 pagi. Persamaan kita di kesempatan kali ini ya, di program Nada Interaktif berbincang tentang IT dengar, dan kita juga bersama dengan mas-mas yang Iya. tadi sudah disebutkan kenapa kita harus terjun atau memanfaatkan marketplace Yaitu Bukalapak. Ya, Anda cukup pertama login dulu. Kalau belum punya akunnya, Anda bisa mendaftar secara gratis ya, dengan memasukkan email yang valid tentunya, dan juga nomor HP yang valid ya. Sehingga dengan nomor HP dan email tersebut nanti akan dimintai verifikasi oleh pihak dari Bukalapak ketika mendaftar. Ya. Ketika sudah, maka Anda akan dimintai memasukkan nickname, kemudian username ya, kemudian nama tokonya apa gitu. Udah, setelah itu Anda bisa mengupload ya, sebanyak-banyak barang yang Anda inginkan upload ya. Semakin banyak Anda mengupload, maka semakin banyak pula peluang Anda untuk berhasil menjual barang melalui Bukalapak. Nah, itu saja sih Mas Ridwan ya. ya. Iya. Jadi tidak ada aturan-aturan atau misalkan kita harus berjualan sekian banyak dulu atau kita harus membayar berapa untuk administrasinya, gitu nggak ada ya. Nggak ada ya. Tinggal registrasi tadi, konfirmasi nomor HP ya. Konfirmasi nomor HP. Dan untuk bayar-bayar nanti di tingkat pengembangan bisnisnya. Iya, nanti ada cara-cara marketing, dan tentunya juga setiap marketing itu pasti butuh anggaran, gitu ya Mas Ridwan ya. Jangan anggap marketing itu tidak butuh anggaran, karena kita berpikiran, jualan kok butuh modal, butuh marketing ya. Marketing kok bayar kan gitu. Jangan salah, karena marketing itu perlu anggaran ya, supaya kita bisa Kita lanjutkan kembali untuk pengembangan ya. Berbicara masalah berbayar tadi ya. Jadi posisi kita ini sebagai penjual gitu ya Mas Roy. Jadi posisi sebagai penjual. Iya, jadi kita yang pembahasan kita lebih lanjut, kita diposisikan sebagai penjual ya. Karena ini juga mungkin pendengar yang sudah punya produk, tidak salahnya juga ya Mas Wahyu untuk memasarkan atau untuk mempunyai akun Bukalapak ini untuk pengembangan bisnis. Itu Mas Wahyu ya. Coba apa teknis atau ke model atau ke pembahasan pengembangan di Bukalapak gitu ya. Ya, untuk mengembangkan bisnis Anda, ya mungkin Anda sudah memulai bisnis ya, tapi belum mengarah ke online atau belum mengarah ke marketplace. Anda bisa mencoba untuk menggunakan Bukalapak sebagai wadah agar Anda bisa jualan juga. Karena Bukalapak itu adalah salah satu pasar ya, pasar yang sudah ramai. Jadi jika Anda ingin menggunakan aplikasi Bukalapak, maka Anda harus mensurvei pasar yang sudah ramai tersebut. Karena di sana bisa jadi ada barang yang sama dengan barang yang akan Anda jual, maka Anda juga bisa mensurvei, melihat bagaimana cara agar barang yang Anda jual ini bisa bersaing dengan barang yang dijual di Bukalapak yang tentunya sama dengan barang yang akan Anda jual. Gitu. Ada telepon Mas? Tidak ada. Oh, tidak ada ya. Kemudian
Setelah Anda survei, maka Anda bisa memfoto produk yang ingin Anda jual itu sebagus mungkin ya. Karena foto ini mempengaruhi minat pembeli untuk membeli ya. Jadi Anda usahakan pengambilan foto yang bagus ya. Jadi Anda misalkan Anda punya HP, maka pastikan handphone yang Anda gunakan untuk mengambil foto itu bisa bagus ya. Anda harus memperhatikan pertama pencahayaan, kemudian background ya. Kemudian jangan sampai foto itu berantakan alias mempunyai apa namanya ya. Misalkan kita ingin menjual handphone ya. Maka kita menjual handphone dalam kondisi mati ya di foto. Kemudian backgroundnya apa namanya sampah-sampah ya. Misalkan seperti itu, maka itu akan tidak menarik ya. Jadi apa namanya calon pembeli yang melihat foto tersebut bisa menyimpulkan oh ini HP tidak terawat kan seperti itu. Jadi usahakan kita mau menjual handphone ya misalkan ya, maka usahakan kondisi hidup kita foto, nah dengan pencahayaan yang bagus, jangan sampai gelap ya. Kemudian kelengkapannya ditata rapi ya, itu akan menambah nilai positif dari foto yang akan kita upload sehingga calon pembeli itu akan tertarik kan seperti itu. Kemudian dari setiap sisi kita foto, misalkan HP ya, jadi sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah, belakang, kelengkapan. Nah, jadi usahakan ada lampu 2 di atasnya ya. Kalau nggak punya lampu ya belilah lampu bolam yang harga 3 ribuan itu 2 ya, tinggal dinyalakan, nah sudah kelihatan jelas nanti. Nah setelah fotonya bagus kualitasnya, maka tinggal diupload di marketplace Bukalapak salah satunya, atau di marketplace lain juga bisa dicoba. Misalkan Anda ingin mengembangkan bisnis, misalkan sudah punya bisnis offline yang berjalan, maka di situ jangan tanggung-tanggung kita mengiklankan ya, karena kan sudah disuplai dengan bisnis offline ya. Jadi di situ foto yang bagus. Kemudian kalau di Bukalapak itu ada fitur premium, fitur profesional. Dan tentunya untuk fitur tersebut berbayar ya. Bedanya dengan fitur yang gratis, fitur profesional atau yang premium dulu. Yang premium itu kita bisa melihat laporan penjualan kita tiap hari, tiap minggu. Kemudian secara detail bisa kita lihat bagaimana perkembangan penjualan kita. Nah, dengan fitur ini kita juga bisa meng-push ya, artinya kita bisa misalkan kita iklankan hari ini ya, kita upload hari ini, 1 minggu lagi iklan kita nanti akan tertutup oleh iklan yang lain tentunya ya. Jika kata-katanya tetap sama, maka kita bisa menggunakan fitur push ya. Ini untuk mengangkat iklan tersebut agar bisa naik ke atas ya, tidak tertutup dengan iklan-iklan yang lain. Itu untuk cara yang berbayar. Untuk cara yang tidak berbayar bisa saja kita upload ulang. Setiap 1 minggu produk kita hapus, kita upload ulang. Nah, itu jika kita ingin menggunakan fitur yang gratisan ya. Nah, repotnya nanti kalau misalkan Anda mempunyai produk barang yang ratusan atau ribuan ya, itu akan memakan waktu yang cukup lama kalau upload ulang. Maka ada fasilitas fitur push iklan itu ya. Setiap push itu kalau nggak salah harganya Rp500 saja. Ya, jadi cukup murah jika kita mengiklankan lagi satu-satu 1000 kali ya. Nah, itu bagi Anda yang ingin mengembangkan, Anda bisa menggunakan fitur tersebut ya. Metode pembayaran pun juga sangat aman dan terjamin ya. Artinya gini, jadi Bukalapak itu adalah pasar ya. Pasar yang sudah ramai, namun juga menjamin dana Anda yang ingin bertransaksi. Jadi Anda tidak perlu takut ketika mau ditipu di Bukalapak ya. Jadi Anda misalkan yang berjualan, maka dana yang akan masuk ke rekening Anda itu harus melalui Bukalapak ya, melalui dompetnya Bukalapak. Jadi ya. Pihak ketiga ya, untuk menengahi gitu ya. Untuk menengahi. Nanti itu ada sisi positifnya ketika pembeli sudah menerima barang, maka barangnya cocok, maka uang baru bisa ditarik ke rekening Anda. Jadi ini cukup sesuai syariah ya. Jadi barang datang dulu baru uang sampai kan gitu. Jadi ketika ketika ada barang yang tidak sesuai, maka pembeli bisa komplain dulu
komplain ya. Seperti Ternyata barang tidak saya juga sesuai. pernah mengalami kayak gitu. Pernah mengalami ya Saya Mas Ridwan ya? membeli sebuah barang di Mm-mm. Bukalapak ya. Iya. Akhirnya barang sampai di tempat saya itu tidak sesuai. Mm-mm. Ya, jadi itu kita nanti bisa komplain, terus kita bisa berdiskusi, dan itu ada penengahnya yaitu adminnya Bukalapak, iya. Sehingga nanti sesuai perjanjian, nanti gimana nanti baru uangnya bisa cair gitu. Iya, betul Enak sekali. juga ya. Ya itu agar kita menjadi aman, tidak tidak takut kalau kena tipu ya, karena ada admin Bukalapak yang akan menengahi pembeli dan penjual ya. Ketika mau komplain, maka admin Bukalapak meminta video atau foto dari barang yang tidak sesuai tersebut ya. Jadi jika Anda membeli, misalkan ya, Anda tidak sesuai dengan barang atau tidak sesuai dengan keinginan Anda atau tidak sesuai dengan iklan ya, maka Anda harus menyiapkan foto dan video untuk di-upload di Bukalapak agar dilihat admin. Nanti admin akan menyimpulkan ternyata benar itu barang tidak sesuai, maka bisa diretur atau bisa direfund ya. Uang Anda kembali penuh dan Anda tidak rugi ya, hanya rugi ongkir paling ya. Itulah Barang gitu ya. iya, itu adalah risiko jualan online ya, di ongkirnya. Ya. Dan Mas Wahyu, sebelum Ya. dilanjutkan ini ada pertanyaan sudah. Ya, silakan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kita akan jawab dulu yang sudah bergabung melalui SMS Mas Wahyu. Ada siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari 900. Kalau ada barang kita yang diiklankan orang lain, bagaimana dengan pengembalian hasilnya? Demikian dengan sebaliknya. Ya, untuk barang yang diiklankan oleh orang lain itu tentunya di-off sendiri. Tidak ada istilahnya kita berdiskusi atau kita berkesepakatan dengan orang yang ingin menjualkan barang kita kalau kita mengiklankan di Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain-lain. Karena kalau kita mengiklankan di Tokopedia, Shopee dan Bukalapak, itu kita sudah pasti menyetujui bahwasannya barang yang kita jual itu diiklankan oleh orang lain. Karena di sana ketika kita mendaftar itu sudah ada peraturannya, yang mana barang tersebut bisa di dropshipper. Karena di fitur marketplace itu semuanya ada fasilitas dropshipper, dan tentunya orang yang ingin menjualkan barang Anda itu juga menaikkan sendiri harganya ya. Anda tidak perlu berdiskusi dengan orang yang menjual, itu tidak perlu. Mereka sudah mempunyai pembeli sendiri ya. Jadi Anda tinggal mengirimkan barang ke alamat yang dituju oleh dropshipper Anda ya. Jadi Anda cukup iklan saja, kalau bisa semurah-murahnya ya. Yang penting Anda untung, terus kemudian perputaran cepat. Atau kalau mungkin Anda ingin menjual barang dengan harga tinggi, maka Anda harus menggunakan fitur premium agar iklan Anda itu menarik dan bisa tampil di atas terus ya. Itu Anda bisa menjual barang dengan harga tinggi, karena di Bukalapak itu ada juragan ya, ada peringkat ya, tingkatannya ya. Jadi pedagang besar, calon juragan itu tergantung produk yang terjual di akun tersebut ya. Kalau pedagang itu dari 10 sampai 100 itu nanti pangkatnya jadi pedagang. Kalau 100 sampai 500 itu pedagang besar, 500 sampai 1000 itu calon juragan, 1000 sampai 5000 itu juragan, 5000 sampai 10.000 itu nanti apa saya lupa. Jadi ini tetap pembagiannya tetap nggak ada pembagian pembagian iklannya tetap uang tetap masuk ke kita ya, tidak usah menunggu dari konfirmasi. Misalkan Mas Wahyu ini sebagai penjual, terus saya ingin menjualkan barangnya Mas Wahyu, otomatis kan saya membayar dulu kan, baru bisa untuk memasarkan. Misalkan ada yang pesan dari saya, saya kan otomatis membeli dulu dari Mas Juragan, Mas Wahyu gitu. Jadi mungkin pembagiannya seperti itu ya. Dan kita ke pertanyaan berikutnya Mas Wahyu. Silakan. Masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Ada dari siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cara pasang iklan di Bukalapak gimana Mas? Langkah-langkahnya Mas baru gimana? Tadi sudah disebutkan ya? Ya. Mungkin bisa diulang. Saya ulang lagi secara singkat ya. Pertama Anda aktifkan internet Anda.
ya, beli kuota. Kemudian Anda download Bukalapak kalau misalkan menggunakan HP ya di Play Store. Kemudian Anda akan masuk ke menu daftar ya. Ada tulisan daftar, ketik aja daftar, tulis nama, email, nomor HP, udah itu udah jadi. Setelah sudah daftar maka akan dikirimkan verifikasi ke nomor HP Anda yang aktif atau ke email Anda. Jangan sampai email dan nomor HP tidak aktif ya, karena itu akan membutuhkan verifikasi ya. Nanti ketika sudah daftar masuk ke email, nanti klik verifikasi, nanti sudah bisa jualan di situ ya. Cara uploadnya barang itu gimana? Nanti setelah masuk ke login ya, setelah daftar masuk ke login, ada menu jual barang ya. Gitu. Ya, tinggal menu jual barang, nanti silahkan Anda Ikuti ya. pencet semuanya saja, dicoba ya. Kalau misalkan saya menggambarkan susah ya. Susah. Langsung Anda nggak usah takut. Nanti kalau mencetnya salah itu nggak akan kebakar atau meledak ya. Pencet aja semuanya, dicoba semuanya menu-menu yang ada di Bukalapak itu ya. Jadi ini untuk apa, ini untuk apa? Iya, Itu nanti kalau saya jelaskan bingung, ngawang-ngawang terus ya, gitu. Ada lagi Mas pertanyaan? Ya, masih ada pertanyaan. Oh, masih ada ya. Kita ke pertanyaan terus saja untuk menjawab. Oke, ya. Ada satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas mau tanya gimana caranya agar barang cepat terjual di Bukalapak? Terima kasih dari Aisyah di Kundang. Ya, cara cepat terjual itu pertanyaan yang sangat global ya. Ini pertama membutuhkan teknik juga. Ya. Tekniknya gimana itu? Nah, tekniknya banyak ini Mas. Rahasia ya? Rahasia atau enggak? Oh enggak, saya Oh, enggak sampaikan secara global juga ya. Global juga. Ya. Barang yang cepat laku itu adalah, kriteria barang yang cepat laku adalah barang yang sering dibutuhkan pertama. Ya. Bukan. Anda mau jual apa itu perlu saya pertanyakan juga ya. Ya, kita harus mensurvei dulu di Bukalapak. Misalkan kita ingin mengupload di Bukalapak ya, atau di pasar ya. Di pasar tradisional pun kita harus survei Mas Ridwan ya. Kalau survei mereka itu jual barang apa saja. Misalkan jual ayam goreng ya. Ayam goreng di sana harganya berapa? Sekitar 10.000 ya. Kita bisa menjual 9.000. Tapi tentunya kita juga harus mendapatkan profit dari 9.000 itu ya. Begitu pula di Bukalapak ya. Di Bukalapak misalkan paling murah harganya 15.000, kita jual 14.500 ya. Nah, kita pasang di situ. Ketika kita jual paling murah, maka kita harus siap bersaing dengan supplier-supplier besar juga ya. Kita juga harus mempush iklan kita agar bisa tampil ke atas, ataupun secara gratisan setiap minggu atau setiap 3 hari sekali kita upload ulang seperti itu ya. Karena kalau tidak diupload ulang nanti akan tertutup oleh iklan-iklan baru ya, yang sama. Dan tentunya kita harus juga melihat perkembangan apakah di Bukalapak ada pesaingnya lagi ya. Misalkan kita sudah jual paling murah, ternyata besok sudah ada juga yang jual paling murah lagi dari bawah kita, maka kita perlu strategi lain, yaitu mengunggulkan barang kita. Bagaimana cara mengunggulkan barang kita? Kita genapi dengan video ya. Kalau bisa misalkan jualan gamis ya, kita kasih video reviewnya ya, dengan tokoh yang fiktif ataupun yang nggak perlu dengan tokoh fiktif. Kita videokan saja barang kita dengan bahan-bahannya, kita pegang, kemudian disertai dengan narator ya, yang menjelaskan barang tersebut ya. Karena di Bukalapak itu ada fitur videonya juga. Jadi kita upload barang, upload video, upload foto, upload video, nanti akan menambah keunggulan barang kita. Kemudian dan jangan lupa foto yang bagus, yang seperti saya katakan tadi ya. Nah, lebih lengkapnya lagi juga disertai dengan akun premium. Nanti akan lebih efektif, kita bisa menjual barang dengan cepat. Walaupun ada yang lebih murah dari kita, tapi kita lebih unggul nilainya kan gitu. Karena lebih sering di post itu ya, yang lebih istilahnya tadi dipasarkan gitu ya. Ya, karena kita mengunggulkan barang kita, membranding ya. Mengunggulkan barang kita dengan cara branding. Ya, Mas Fatah tahu nggak air? Air ya, tahu. Setiap air dalam kemasan yang berbeda itu harganya berbeda. Oh gitu ya. Nah, itulah nilai ya. Nilai dari sebuah produk itu adalah bagaimana kita mengolah produk tersebut kan gitu. Baju juga seperti itu. Baju kalau kita ingin mengunggulkan nilai ya, maka kita perlu membuat video, membuat foto yang bagus, kemudian kita review secara detail bahan-bahannya ya.
bahan-bahannya kita pegang-pegang, kemudian kita kasih narator dan seterusnya. Air ya, kayak merek-merek air itu beda-beda mas. Air yang ada di belakang di teko itu harganya berapa? Satu gelas. Beda dengan air yang sudah dibungkus kan. Beda. Kalau gitu ya. Iya. Itu adalah nilai dari setiap keunggulan ya. Iya. Seperti itu ya, secara globalnya jawabnya juga tadi katanya Mas Wahyu. Iya. Dan kita ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan terakhir ya, sebagai penutup jumpa kita di kebersamaan kali ini, Mas Wahyu. Assalamualaikum ADS. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisakah usaha jasa dipasarkan melalui marketplace, sedangkan pengerjaannya membutuhkan waktu yang lama? Contohnya jasa desain, jasa cetak undangan dan lain-lain. Bisa. Bisa ya. Bisa. Sama aja caranya. Caranya sama aja, cuman tekniknya berbeda. Ya kalau mau mengiklankan jasa di Bukalapak itu kita harus berkomunikasi dengan calon pembeli langsung ya. Misalkan saya pernah melihat itu ada jasa bikin apa gitu ya. Jadi di Bukalapak itu ditransfer dulu uangnya, ceret. Nah, nanti kalau produknya sudah jadi dikirimkan atau emailkan, cocok, baru uangnya diteruskan ke pembeli. Kan gitu. Itu seperti itu ya. Iya. Mungkin kategorinya nanti dibedakan ya Mas. Iya. Pas upload barangnya itu ya. Iya. Mungkin foto-foto contoh portofolionya ya di upload. Tapi kalau untuk desain itu ada website lain ya Mas Fat. Ya Mas Ridwan ya. Mungkin Mas Ridwan juga tahu. Saya nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Jadi untuk desain itu ada berbagai website yang sudah menyediakan ya. Di sana para desainer sudah berkumpul di sana. Jadi Anda tinggal masuk saja. Salah satunya 99 apa Mas? 99 desain ya. Ya 99design.com ya. Iya. Ya, atau yang lain juga banyak ya. Banyak sekali Itu ya. salah satunya. Jadi di 99 desain itu Anda bisa masuk ke situ, mau menjual barang Anda atau jasa desain Anda bisa masuk ke situ ya. Nanti ada juga kompetisi ya. Kalau di 99 desain itu mungkin lebih ke kontesnya. Ya, kompetisi. Desain, ya. Seperti itu ya, mungkin bisa membantu untuk Anda 2772 dan Mas Bayu mungkin sampai di Ataupun pengembangan usaha, tentunya Anda juga jangan lepas dengan teknologi internet ya, marketing online ya. Salah satunya dengan menggunakan marketplace ya, salah satunya pun juga menggunakan Bukalapak ya. Dengan tersebut Anda bisa memulai usaha tanpa modal pun bisa, atau mengembangkan usaha dengan cepat ya di situ. Dan saya harapkan dengan itu Anda juga bisa tidak meninggalkan teknologi yang semakin berkembang, karena kalau kita tertinggal dengan orang-orang asing ya, terutama orang-orang Asia Tenggara sana yang sudah masuk ke Indonesia, yang mulai menjajah mungkin ya, dengan cara mendominasi ekonomi, jangan sampai kalah ya, karena mereka menguasai teknologi, bahkan menguasai website marketplace ya. Maka kita memanfaatkan website Bukalapak ini sebagai upaya kita untuk menyaingi, menyeimbangi